Ada masih di Breaking News kasus Sambo, pemirsa kita akan langsung bergabung dengan Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung 2011-2018. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Ana. Ya, Prof, kalau tadi kita mengatakan bahwa Baradae begitu ya, Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara atas dia yang menjadi seorang eksekutor, namun dikatakan bahwa dia adalah seorang yang disuruh oleh atasannya, artinya Verdi Sambo, seorang jenderal begitu. Nah, melihat ini tuntutan 12 tahun penjara, ini bagaimana dari mata hakim? Ya, saya kembali akan menyampaikan hal yang tidak disukai oleh kelompok ya saya sebetulnya straight justice. Kalau legal justice suaranya cukup memberi keimbangan ya. Begini, jaksa ini kan di dimensi penegak hukum untuk masyarakat. Jaksa ini membela masyarakat, menekan pelaku-pelaku yang dianggap oleh jaksa ini melanggar delik ya, sebagai deliktum. Nah, jaksa berakhir dengan apa yang disampaikan sebagai kemarin ini sebagai satu sanggahan kembali atas bantahan dalam pledoi replik. Jaksa konsisten dari yang dihukum mati, dihukum seumur hidup sampai dengan yang dihukum sekian tahun ke bawah semua konsisten. Itu artinya hakim harus memperhatikan konsistensi dari replik JPU. Ya, ini tolong dipahami dengan baik dimensi yang saya gambarkan. Nanti kemudian hakim atas replik tadi, duplik, pledoi, tuntutan, itu semua menjadi satu rangkaian tugas hakim untuk bermusyawarah. Ini majelis bermusyawarah untuk menentukan apa yang tepat, yang berkeadilan. Keadilan apa? Keadilan yuridis, keadilan hukum. Oke. Keadilan yang mendengarkan juga, bukan yang pinggir jalan ya, bukan straight justice, mendengarkan apa yang social justice. Nah, baru filosofis. Keadilan itu perintah undang-undang itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 di pasal 50. Itu ahli-ahli bisa baca itu. Hakim harus, ada kata harus di situ, mempertimbangkan sosiologis, keadilannya, keadilan filosofis, dan keadilan yuridis. Ini tekanan-tekanannya seimbang antara yuridis dengan sosiologis. Terima semua masukan dari masyarakat yang ngerti hukum, bukan yang di pinggir jalan, yang tahu hukum, yang mengerti persoalan. Banyak dan bagus-bagus itu. Sebut aja yang dicuat di publik melalui TV juga bagus-bagus. Kalau berani saya sebut nama, Saur, bagus. Kamarudin, walaupun nanti menjadi itu pengungkap setelah Pandora dibuka, Kamarudin yang membuka semua. Bahkan dia sepaham dengan pikiran saya, kalau pelecehan seksual kekerasan tidak terbukti, kalau perkosaan tidak terbukti, kemudian beralih kepada perselingkuhan, ini harus diungkapkan. Kalau tidak, missing link. Memang pembunuhan berencana terpenuhi, tetapi missingnya kenapa dibunuh sampai hari ini missing link. Kenapa orang ini mau matikan orang? Nah, Kamarudin membuka itu ada soal perjudian katanya, tapi belum didalami. Nah, itu saya sebut sebagai missing link. Cobalah semua netizen itu berpikir, jangan menjadi straight justice atau selokan, pikiran selokan, pinggir jalan. Pikirlah sebagai social justice. Orang yang di luar hal ini tapi memberi kontribusi mengenai pendapat walaupun berbeda. Kalau tidak berbeda, saya tidak membuat sintesis. Pagi ini saya membuat sintesis. Perbedaan yang ditentukan bersama-sama untuk mendapat pemikiran apa dimensi jaksa, dimensi penasihat hukum, dan dimensi hakim. Pagi ini saya diminta untuk melihat dimensi hakim. Demikian, Mbak Ana. Prof, ini menarik sekali, Prof. Tadi Prof sempat menyinggung mengenai kenapa tidak didalami perkara tadi ada tindak perjudian, kemudian ada juga yang mengatakan di kasus katakanlah obstruction of justice begitu ya, Prof ya. Ini juga ada yang mengatakan bahwa jaksa penuntut umum mengatakan sampai bertanya begitu kepada salah satu terdakwa bagaimana cara membayar CCTV tersebut, ternyata dibayarkan oleh temannya. Nah, pertanyaan Prof, ini kenapa tidak didalami oleh majelis hakim, Prof? Apa Nanti karena berbeda perkara? Tidak, bagi saya ini nanti yang didalami. Yang ditanya kenapa ini tidak dituntut begitu dengan jelas, termasuk tadi yang saya katakan.
Kalau katakan semua ditolak mengenai yang kelompok seksual, saya lebih fokus ke sini ya, karena kalau obstruction of justice itu ya standar saja itu kalau dianalisa. Ini kenapa orang mematikan orang tanpa sebab jadinya, karena semua ditolak. Nah kalau perselingkuhan, buktikan secara yuridis apa perselingkuhan itu namanya. Karena apa? Ini bisa menggeser pikiran publik. Kalau ada perselingkuhan, ini akan bergeser semua pandangan publik yang ngerti hukum ya, bukan publik yang ikut-ikutan cuma mau hatinya aja, tapi publik yang tahu hukum akan berpikir menggeser ini. Oh, ada perselingkuhan, pantas kalau suami siapa yang mau ada perselingkuhan. Nah, tentang PC menjadi hal baru ini. Nah, itu pandangan saya. Ini nanti akan menjadikan bagaimana hakim itu memandang secara holistik, secara keseluruhan dengan lengkap. Oke, Prof, adakah kalkulasi khusus saat hakim menimbang dan juga merangkum hingga nanti akhirnya memberikan putusan begitu, katakanlah di dalam kasus ini yaitu hukuman penjara begitu ya Prof? Adakah kalkulasinya Prof? Tentu kalkulasinya berbeda dengan matematik ya. Saya sering sangat tidak sependapat kalau ada ahli mengatakan 50% pelaku eksekutor dengan pelaku utamanya. Ada yang mengatakan, kita disaksikan di banyak media. Saya sangat tidak sependapat karena hitung-hitungan keadilan tidak seperti matematik yang bisa dihitung dengan mudah. Ini memerlukan integritas dari para penegak hukum yang bernama hakim. Hakim harus punya integriti. Dia punya tanggung jawab seandainya keadilan itu untuk dirinya, seandainya keadilan untuk keluarganya, itu sudah diperhitungkan semua. Saya pernah juga memutus yang cukup berat ya, yang maksimal, tapi tentu aspek seperti ini saya sangat pertimbangkan. Saya di tingkat terakhir ya, saya di tingkat yang sulit untuk dirubah lagi dengan upaya hukum lainnya, tapi saya harus berani mengambil sikap dan saya memberi pandangan apa yang saya yakini ya. Terserah publik, social justice, terus straight justice, silahkan menentukan. Makanya yang menilai juga masyarakat, yang membaca masyarakat bisa mengukur ya dirinya yang memberikan pandangan negatif, sangat negatif, dirinya diukur siapa masing-masing dari kita ini. Prof, mungkin ini pertanyaannya, kalau misalnya seorang hakim begitu ya memutuskan seorang terdakwa ini diberikan vonis hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman maksimal, artinya hukuman mati, apa sebenarnya pertimbangannya Prof ini? Bagi saya ada 3 pertimbangan ya. Hukuman maksimal dari seumur hidup sangat mungkin. Jadi kalau ditanya apakah mungkin terdakwa Ferdy Sambo itu dihukum lebih dari yang sekarang? Mungkin, sangat mungkin. Apakah Sambo bisa dikurangi sampai dengan seringan-ringannya? Itu hak hakim dan itu mungkin. Ada semua contoh-contohnya. Pembunuhan 9 orang terhadap satu pejuang buruh Marsinah. Itu 9 dihapus, jelas dia melakukan pembunuhan berencana. Ini hanya contoh. Ya. Saya ingatkan, saya ulang kalimat, ini hanya contoh. Bukan saya maksudkan untuk perkara ini, bukan. Catat itu di benak masing-masing yang tidak senang mendengarnya. Ada. Saya bukan mengukur itu untuk ini. Tetapi 3 ukuran itu adalah kepastian hukum. Apakah hukum memastikan bisa dihukum maksimal lebih dari yang sekarang? Kedua, keadilan. Apakah ada keadilan lain? Yang 3 tadi, sosiologis, publik didengarkan. Itu dari social justice ya, tapi ya dari orang yang ngerti. Kemudian sosial lainnya ya, adat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang penting ada kemanfaatan. Oke, baik. Apa mandul matahid ya? Apa kemanfaatan kalau dihukum ringan? Apa kemanfaatan dihukum sedang? Apa kemanfaatan bagi masyarakat dan bagi negara kalau dihukum maksimal lebih dari yang sekarang? Itu semua ada pertimbangan hakim yang 3 yang semua dimusyawarahkan hakim. Kalau 3 ini tidak mampu, ditambah 2 harus ganjil. Ini ketentuan yang terjadi di peradilan pidana. Ini harus dipahami oleh semua lapisan itu. Semua pihak harus ngerti ini. Jangan nggak ngerti tapi cuap-cuap yang nggak benar. Harus yang ngerti, yang tahu bahwa proses itu seperti itu, dan saya buka pada pagi hari ini. Artinya ada setiap putusan itu ada pertimbangannya masing-masing begitu ya Prof. Kita harus jeda terlebih dahulu ya Prof. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, dan pemirsa kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, breaking news kasus Sambo masih akan kembali.